udah ada core-core-nya 2 jadi, mereka cuma 1 doang yang jadi core-nya. Oh, jadi lebih nahan sampai ke arah mid game late game ya. Karena itu juga terjadi Seprapat game. Seprapat. Ya udah, oke. Jangan bilang mereka ngepick Odette. Johnson dan Odette. Grok. Jangan bilang sih. Jangan bilang, kalau bilang Please. ketahuan. Enggak sih, bercanda mereka nih. Kaja ternyata. Kaja dan juga Grok yang sudah menjadi pilihan untuk tim victim. Melihat Nana juga masih open kalau misalkan teman-teman Geek Fam atau justru bahkan dari tim victim ingin memakai Nana. Oke, Jawhead juga masih bisa. Jawhead juga bisa salah satu hero yang kamu pilih ya kalau misalkan lagi main rank. Dia bisa jadi sideline juga karena dia punya smart missile yang membersihkan minion wave juga cepat dan bahkan ejectornya juga yang cukup mengganggu, apalagi buat kamu yang ya tangannya bisa dibilang fast hand ya, cepet banget jari jemarinya. Jadi untuk ngelempar core-nya itu benar-benar enak banget, flicker, ejector, lempar ke belakang, kemudian unstoppable force itu kayak satu combo yang cukup cepat, apalagi kalau misalnya kamu pakai high and dry untuk kamu di sideline ketemu sama musuh yang menjaga lane tersebut. Otomatis damage kamu juga akan nambah 6% dan damage kamu mungkin itu akan benar-benar kayak ya udah satu kali combo musuhnya akan mati. Gedubreng. Asal jangan ngelempar teman aja ya, asal jangan ngecek core temen sendiri. Gedubreng. Dan adanya Harit di sisi victim esports. Mid lane yang cukup kuat ditambah dengan Kaja. Clearing minionnya juga cepat pakai Grok. Tapi Geekfam Junior Doyo pakai Link tuh ya. Orang-orang kalau ngelawan Geekfam Junior biasanya selalu nge-ban Linknya Doyo. Tapi kali ini dilepas tentu akan menarik. Bersamaan dengan hero-hero core lainnya udah di-pick, Geekfam Junior tinggal kurang mungkin tank atau support lagi untuk mereka. Tapi Tamus sudah dibuang, nggak mau ada yang bisa nge-mirroring dari Jawhead itu sendiri. Dan victim itu tepat sekali ban yang mereka lakukan adalah tank dari Geekfam Junior. Nggak ada Akai, nggak ada anti-CC untuk victim esport, nggak ada yang bisa memporak-porandakan setup atau dari combo milik victim esports. Set of laner dan bahkan ternyata lebih memilih untuk pakai Nana menjadi satu support plus, atau mungkin ya justru Groknya yang jadi offlaner ya, bisa jadi ya, karena untuk clearing minion di arah mid lane-nya bisa bersama Kaja dengan Ring of Order-nya. Jadi mungkin lebih ke Nana, Kaja dan juga Harit nanti rotasinya kalau misalkan victim mau rotasi. Tapi yang unik kemarin tuh dari victim dia nggak melakukan rotasi, dia malah pas pakai Harley ya, pas pakai Harley tuh si Harley-nya cuma farming aja sampai dapat level tinggi, terus ya udah baru ikut tim fight. Dan kebetulan di tiap lane-nya tuh kuat gitu loh budenahannya. Yes, yang penting kuat aja sih, tapi Roger ternyata. Buset, kan? Selalu ada kejutan dan bahkan sekarang diberikan lagi dengan satu fighter Roger masih dengan spell yang sama, execute, tidak memakai flame shot. Oke. Aku aja nggak punya hero Roger loh. Masa sih? Serius. Serius? Oh iya, gelap dong. Gelap Roger dong yang Roger Ya nggak Allah, punya. diamondnya banyak tapi nggak beli hero. Soalnya aku nggak suka sama Roger. Kenapa nggak suka? Farmnya susah kalau udah diganggu-gangguin terus. Emang farm yang gampang apa? Farm yang gampang, hero yang range-nya jauh gitu sih. Soalnya kan dia MM Kan dia bisa range jauh juga. Tapi nggak enak, escapability-nya juga nggak terlalu jauh, cuma melipir doang dia bisanya. Apa? Nge-sprint doang, cepet doang. Oke. Makanya kamu di sini Nggak ada ya, escapability. sama aku. Kenapa? Kalau kita jago di sana kita semua. Bener. Berdua satu tim jangan. Bisa jadi kan? Tuh. Kayak dia nggak punya surprise dari damage-nya pula, tapi kita bakal saksikan dari ini dia game pertama dari Battle of the Series Geekfam Junior melawan tim victim esports. Yes, benar banget, sudah memakai satu flame shot saja jadi dari on my way-nya, tapi ternyata miss, tidak memberikan efek slow dan bahkan tidak memberikan damage sedikit pun ke arah tim Geekfam. Dan kayaknya sih dari victim mereka mau ngamanin buff-nya dulu, langsung di retry aja demi keamanannya. Burst Fireball sudah digunakan ke arah Kajanya, tapi masih ada regeneration juga, sedangkan Sinting benar seperti dugaanku dia akan menjadi offlaner bersama dengan musuhnya yang menjadi hits ya akhir-akhir ini, Uranus Dan juga Grok offlaner hits keduanya muncul di meta yang
banyak banget sih. Banyak banget hero yang bisa digunakan kali ini. Terbuka lebar banget, Doyo naik jadi anak parkour duluan. Wong Koko ngejagain Doyo terus-terusan. Fireball-nya dikeluarkan untuk mengharas Rainbow di area top lane yang udah ngedapetin level 3 juga. Sama-sama ngedapetin level 2 dari Doyo dan juga Wong Koko. Tapi dari bottom lane bagus banget barirnya. Ditahan. Zachannya masih bisa nahan bola. Kayaknya dia emang sadar di situ masih punya stack 20 untuk regeneration-nya, jadi dia masih tetap santuy aja berdiri di sana, Iya. nggak terlalu takut dan mendapatkan regeneration lagi, regenerasinya cukup cepat. Sedangkan dari Suns-nya dia mengamankan Crab karena sudah melebihi 1 menit 30 detik. Sudah menjadi bapak kepiting dan tampaknya Joker kali ini miss ejectornya On My Way. Masih ada pasif harusnya. Masih bisa menjadi Rakun dan mencoba untuk kabur lagi dari On My Way-nya. Dan ternyata Death Sonatanya berhasil mengamankan seorang On My Way. Zachan pun ternyata ditumbangkan pula. Dan 1-1 kali ini Kifam Junior mengarah ke arah top lane, tapi sudah Kirito yang menunggu dengan red buff-nya di arah Bash. Dan rupanya Rainbow sudah muncul, Kirito muncul pula lagi dan lagi Death Sonata, tapi tidak Di arah belum bottom ada. lane. Oke, sudah dikeluarkan zaman force-nya, tapi tampaknya damage-nya masih belum cukup untuk membunuh Zachan yang memakai Uranus. Masih mencoba untuk rotasi lagi dari teman-teman victim ke arah middle lane. Joker tidak ada flicker kali ini. Belum mendapatkan defense judgment-nya juga dari Sanji. Belum bisa menarik teman-teman dari Geek Fam Junior. Yes, semuanya masih santuy aja. Santuy, semuanya masih santai-santai aja. Farmingan. Doyok berhasil untuk mengamankan blue buff-nya kah? Yes, tentunya dengan ada retribution. Tidak bisa diculik oleh victim esports. Yes, sudah mulai jalan lagi mencoba untuk dapetin satu Little Wonder di arah mid lane. Didapatkan sama Rainbow harusnya. Dan langsung bersihkan lagi minionnya. Sedangkan kita lihat juga di arah bottom lane dari Uranusnya cukup berani untuk maju ke arah depan. Iya, tapi dari bottom lane Watchot langsung dikeluarkan. Santuy pun Chrono Dash langsung Synchro Vision terakhir menutup kematian dari Zachan. Dan tampaknya kali ini Nananya tidak ada pasif dan dia juga harus tershutdown. Masih ada Sinting dan kita lihat juga masih ada flicker dalam 1 detik lagi dari Joker. Masih bisa survive harusnya, masih bisa ada escape skill dari spell flickernya. Sedangkan Santuy lagi-lagi ini salah satu mid laner. Setelah sekian lama ya, aku melihat mid laner yang kita lihat juga baru diomongin langsung mencuri. Kucing Swiper garong. jangan mencuri. Jadi aku mau ngomong apa ya? Oh, Salah Sansa itu satu salah satu mid mid laner yang ditinggalin sendirian. Jadi teman-temannya tuh berempat rotasi ke bawah, ke tengah. Mandiri ya. Iya, bener-bener kayak itu. Lihat farming aja dia sendiri. Emang mungkin dia jomblo juga. Kayaknya Tapi- emang emang nunggu dia dapetin beberapa ini sih, beberapa item core. Baru dia mungkin akan team fight. Jadi kayak dibikin kaya dulu. Kayak dapetin farmingan sendiri. Sedangkan Sinting masih ada wild charge, harusnya masih bisa escape kecuali Doyong mau masuk. Enggak ternyata. Tidak dikeluarkan Tempest of Blade-nya. Sedangkan di arah top lane-nya juga langsung dapatkan push-nya. Baik banget rotasinya. Dan bahkan di arah mid lane-nya masih bisa dibersihkan. Masih utuh turret dia dari tim Victim Esports. Sedangkan dari tim Geek Fam oke, langsung dilempar begitu aja. Dan tampaknya Rainbow-nya mencoba untuk bertahan. Masih bisa berubah menjadi manusia lagi. Dapat absorb damage-nya. Dan bahkan Kirito-nya masih bisa selamat juga. Sanji tidak menarik siapapun dan masih bisa untuk survive dari semuanya. Betul, Tempest of Blade pun juga dikeluarkan. Semua resource skill dari Geek Fam Junior sudah di pop up. Tapi dari keduanya belum ada yang menjadi korban. Gak ada yang tumbang, tarik ulur yang sangat baik dari keduanya. Saling menghindari satu sama lain dan gak ada yang overcommit. Mereka tahu ketika mereka udah gak bisa, oke kita mundur saja. Dan apalagi juga sebenarnya Kirito di sini masih butuh farming pula. Dari tadi damage-nya sebenarnya udah tipis-tipis banget. Dia harus bertemu di awal. Udah sekarat pula, harus kembali pula gerakannya begitu sabar. Tapi Joker kali ini ngeijak langsung ke arah Sanji. Coba untuk menyelamatkan dirinya, flicker away, masih bisa kabur, masih bisa selamat. Yes, masih bisa untuk nge-flick out dari Kajanya. Dan kalau misalkan ngomongin soal Nana Kaja, sebenarnya kombonya bisa jalan sih kalau tiba. Tapi lihat Sintingnya, Walchat dan bahkan ada Sansui di sana yang sudah mendapatkan farmingan lebih dan langsung mendapatkan satu Kirito-nya. Walaupun dia sudah flicker ke arah belakang, tapi masih bisa Chrono Dash melewati tembok-tembok dan dapetin satu hit terakhirnya dari seorang Harit. Dan Victim Esports telah mendapatkan poin-poin kill. Mereka pun mendapatkan objektif berupa turtle dan inilah yang dimau oleh Victim Esports. Sinting. Semuanya Nggak dapet ternyata Deviant Sword-nya. melipir semua. Itu kalau pakai tombaknya Zilong dapet sih. Lebih panjang kan? ya? Iya, lebih panjang. Kayak kacang panjang. Sayang banget.
Kurang panjang pedangnya. Oh, on my way. Lihat. Damage-nya harusnya mati sih. Molina Blitz-nya dapat range-nya. Dan bahkan dia Sansui-nya mau curi lagi. Ada. Curi terus. Bener banget. Cuma pakai Synchrovision padahal. Iya, kucing garong pakai Synchrovision. Tapi dari top lane Rainbow seperti terlupakan di Lane of Dawn ini. Terus-terusan melakukan split push orang ini. Damage-nya. Dan bahkan dia juga masih mencoba untuk maju lagi. Jokernya ejector dan malah melempar Sanji-nya. Dan kita lihat juga ada Uranus mulai masuk, mulai datang juga. Tapi tidak terkena Molina Spurs dikejar. Masih ada Aegis. Masih aman. Masih aman, tapi dari Geek Fam Junior mereka kehilangan 2-3 turret secara cepat. Dari ada top lane, Rainbow-nya terus-terusan ngarah ke objektif gaming. Zaman Force dikeluarkan, bongkokotin Provision terakhir. Mendapatkan unstoppable Sanstui beneran Sanstui. Sanstui aja ngelakuin kill juga berani banget sampai ke turret yang ketiga. Tanpa ampun, Victim Esports. 3 lane di push semuanya. Udah level 11, udah dapetin 5 poin kill tambahan juga dengan 10% diskon dari spellnya atau talent yang dia miliki. Belum ditarik, Zaman Force dikeluarkan dan bahkan lihat damage-nya terlalu besar. Sanstui enak banget Chrono Dash-nya. Hanya dalam 1 detik saja, lihat dia langsung Chrono Dash, tidak ada cooldown di Zaman Force-nya dan bahkan didapatkan juga di bawah menit 8 untuk turret daerah mid lane-nya. Victim Esports bermain cukup cepat kali ini. Apakah mau di end? Zaman Force dikeluarkan lagi, langsung dihajar lagi. Lihat Uranus set setipis itu dan bahkan terbuka bebas. Lihat 7 menit 30. Apakah bisa di end? Enggak ternyata. Bisa kah? Bisa banget karena bisa dong. Pulse-nya yang tidak berhasil dibersihkan dan begitu cepat kali ini Victim Esports. Dielus lagi kepalanya Sanstui ya. Selalu seperti itu ya.